Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin 'Idul Fitri ba'da siyam Ramadan wa 'Idul Adha ba'da yaumil Arafah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazi azhaba anhum ar-rajsa wa at-tawal. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap bertambahnya usia, dalam setiap waktu yang terus berlalu, menjadi bukti banyaknya rizki yang kita terima dari Sang Maha Kuasa. Bukan hanya rizki lahir semata, namun rizki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang terus diulang-ulang berkali-kali di dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Menandai akhir Ramadan, mulai tadi malam kita gemakan kalimat tauhid, tahmid dan tahlil. Sesungguhnya merupakan sebuah simfoni yang indah yang mampu menggoncangkan kalbu, menggetarkan rasa dan meraga sukma, hingga menyadarkan manusia akan kebesaran Allah dan kekecilan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membuat hati kita terasa sedih dan gembira. Sebab gema takbir tahun ini bercampur haru biru, bahagia dan khawatir di sela wabah yang masih saja merajalela dan menghebohkan dunia. Bahwa pada tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah 2021 telah menyingsing di ufuk timur sana. Pada saat ini kita berada pada hari yang mulia, hari yang berbahagia. Pada hari ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kembali kemuliaannya dan kedikdayaannya di mata kita, di mata seluruh umat di segenap penjuru dunia, dengan riang gembira untuk bangkit secara serentak, menggemarkan dan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Pemandangan tersebut merupakan realisasi rasa syukur sebagai ungkapan kesadaran serta kalimat keyakinan. Namun di sisi lain, dari kebahagiaan yang kita rasakan, ada kepiluan yang mendalam yang dirasakan sanak saudara kita di luar sana. Para korban virus corona yang harus diisolasi, harus menjalankan perawatan untuk kesembuhan, mereka terbaring di rumah sakit sana. Para relawan masih berjuang di garda terdepan untuk sebuah pengabdian. Para perawat, medis, dan dokter masih berjuang untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang terjangkit virus COVID-19 tersebut. Namun kita sering abaikan dengan pengorbanan dan himbauan mereka. Di sisi lain, ada rasa rindu yang mendalam dan berkarat dari para perantau yang ingin kembali ke kampung halaman. Namun karena wabah yang masih meningkat dan harus terus diwaspadai, maka rasa rindu itu kembali terhalang dan diurungkan kembali. Begitu berat rasa ujian yang Allah berikan dalam 2 tahun terakhir ini.
Makhluk kecil itu memporak-porandakan segala sendi kehidupan dunia. Ekonomi global mengalami guncangan yang sangat sulit dinalar. Ketakutan di mana-mana. Kecurigaan antara sesama terus meneror setiap harinya. Pada Ramadan tahun ini, kita tidak hanya berjuang dengan melawan godaan syaitan dan hawa nafsu, tapi kita juga sedang berlaga di medan perang melawan keadaan yang membuat banyak orang menjadi panik, takut, resah, galau, khawatir, dan lain segala macamnya. Situasi dan kondisi ini memang berubah, tapi hati kita tidak boleh berubah sedikit pun. Iman kita harus tetap membaca. Kualitas ibadah kita haruslah semakin membaik, sebab Allah turunkan ujian. Pasti adalah hikmah yang besar di balik itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertanya dalam lemahnya diri kepada Ilahi Rabbi, apakah engkau marah kepada kami ya Rabb? Ketika sebelum ini masjid-masjid megah namun sepi, musola-musola bertaburan namun berdebu dan kotor berantakan, tarawih ramai namun hanya di awal Ramadan saja. Lebaran katanya mudik dan silaturahmi, namun hanya pamer harta kekayaan diri saja. Sudah 2 kali Ramadan wabah ini terjadi. Saat terbatasi bagi kami untuk beribadah dan bersilaturahmi, baru terasa semua hal yang selama ini kami abaikan itu tak bisa lagi kami kerjakan. Jangan kau cabut nikmat yang berpuluh-puluh tahun kami nikmati ya Rabb, namun telah kami abaikan. Ketika ada kesempatan, kami malah cukup mengumbar di WhatsApp dan media sosial lainnya untuk saling bermanfaat. Apakah engkau ingin menjerahkan kami ya Rabb? Ketika ada yang meninggal dunia di dalam satu kota, satu desa, satu dusun, kami hanya titip kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un melalui grup dan media sosial lainnya. Rekan dan teman, tanpa takziah sebagai bentuk solidaritas kepada sesama. Lihatlah sekarang di masa pandemi ini, bagaimana sedihnya jika ada yang terbaring sakit hanya sendiri di kamar isolasi. Jika ada yang meninggal dunia, hanya sedikit yang menyolatkan sebab takut ketularan. Lihatlah mereka yang terbaring saat sekarang ini, mereka yang selalu dianggap menjadi masalah. Namun semua itu tentu ada hikmahnya. Jangan kau cabut nikmat dan kasih sayangmu ya Rabb, sebab kami lalai ketika panggil azan berkumandang hayya 'alas shalah. Kami hanya asik mengejar dunia, padahal janji engkau adalah kemenangan setelah itu dengan kau panggil hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rahimakumullah. Tidakkah kita merenungi apa yang sudah terjadi di dalam 2 tahun terakhir ini? Tidakkah kita menghayati ketika usia sudah Allah berikan bertambah, nikmat yang terus Allah berikan kepada kita semua? Akankah usia yang Allah berikan kepada kita akhiri dengan sia-sia? Maafkan kami ya Rabb, maafkan kami. Bukankah Maha Pengasihmu melebihi murkamu kepada kami? Mohon ya Rabb, panggil kembali makhluk corona ke tubuh-tubuh hewan yang seperti sebelumnya. Cukupkan tugas mereka untuk mengingatkan kami semua ya Rabb. Berilah obat untuk wabah ini, dan berilah taubat kepada kami. Pertemukan kami dengan Ramadan yang penuh berkah lagi nantinya. Pertemukan kami dengan Ramadan yang penuh dengan kedamaian. Ketika anak-anak kami bertadarusan mengagungkan ayat-ayat-Mu, ketika budaya lama untuk saling bersilaturahmi kami perkuat kembali melalui indahnya Idul Fitri. Sudahlah ya Rabb, Engkau hukum kami dalam 2 tahun terakhir ini. Tahun kemarin kami tidak bisa menikmati bulan puasa dengan maksimal, ibadah dengan maksimal. Tahun ini pun kami masih banyak lalai. Cukup ya Rabb.
Andai kata Engkau turunkan musibah yang lebih besar daripada ini, tentu kami tidak akan sanggup. Jadilah kami sebagai hamba-Mu yang bertakwa, sebagaimana Engkau memanggil dengan kalimat terbaik-Mu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini setiap tahun dan bertambah usia kita selalu kita perdengarkan, tapi tidak pernah terketuk hati kita untuk menjalankan ibadah sebaik mungkin. Lalu dengan cara seperti apa lagi Allah akan memberi teguran kepada kita? Dengan cara seperti apa lagi Allah ingin memperlihatkan kasih sayangnya kepada kita? Ketika nikmat rezeki itu sudah berlimpah ganda, Allah berikan kepada kita. Anak dan istri kita mereka Allah sehatkan. Tapi di mana kita ketika suara azan itu berkumandang? Di mana kita ketika panggilan-panggilan terbaik itu dikumandangkan? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kami, agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu begitu agungnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya, yang artinya apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya kamu sekalian, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebaikan meminta balasan, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Lalu seseorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian, seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang-orang yang telah mendapat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati lahum maghfirah wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Lalu apa yang terjadi dan kita lakukan dalam bulan-bulan puasa, dalam bulan puasa tahun ini? Betulkah kita semua telah lulus dalam menghadapi ujian berpuasa sebulan penuh lamanya, membendung dan menyingkirkan segala godaan nafsu angkara murka? Ataukah kita tidak pernah puasa sama sekali dan melakukan amal soleh lainnya dengan dalih susahnya ekonomi, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga kita, namun kita tidak berpuasa? Tarawih di masjid pun tidak, di rumah apalagi. Tapi paling jago berdebat masalah perbedaan sholat di masjid atau di rumah. Tidakkah kita merenungkan itu? Bahwa usia kita terus bertambah, wahai saudara, bahwa nikmat yang Allah berikan sudah cukup banyak untuk kita. Allah menyeru kembali di dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban?" Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Maka tuan dan puan, lihatlah sajadah yang kita duduki saat sekarang ini. Berapa kali kita duduk di atasnya dan bersujud mengurai air mata, tanda kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas nikmatnya. Lihatlah pakaian dan perhiasan yang kita pakai hari ini. Apakah pakaian dan perhiasan itu sudah pernah sebelumnya kita pakai untuk menghadap Allah? Atau baru kali ini kita keluarkan? Hari ini kita pakai untuk memperlihatkan mampu
kita kepada sanak saudara. Lihatlah sanak saudaraku, tubuh kita yang masih sehat ini, seberapa besar cara kita mengungkapkan rasa syukur atas karunia Allah yang diberikan kepada kita. Dengan tubuh yang masih sehat ini pula, Allah penuhi segala kebutuhan kita. Atau kita hanya menjadi pengemis, selalu menggerutu dan mengaku kita miskin supaya dapat bantuan dari para pemerintah. Tidakkah Allah berikan rasa kekuatan itu kepada kita? Tidakkah kita malu mereka yang sakit masih mampu untuk bersujud di masjid? Tidakkah mereka yang memiliki kekurangan fisik namun mereka masih mampu untuk berusaha? Berapa kali kita sholat tarawih tahun ini? Atau kita hanya sholat di awal dan di akhir Ramadan saja? Atau bahkan kita tidak pernah sama sekali sholat di bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan ini? Hari ini, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan telah pergi. Bulan nan suci, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah, bulan pengampunan bagi hamba-hambanya yang memiliki pikiran bahwa hidup ini tidak tiba dan untuk kembali. Apakah hati ini sedih, menangis, atau bahkan kita senang karena tidak berpuasa lagi? Kita bisa bebas untuk makan dan minum sesuka hati, tanpa memikirkan hari esok mungkin kita sudah tidak ada lagi di dunia fana ini. Tidakkah kita merenungkan itu, sanak saudaraku? Adakah yang bisa menjamin tahun depan kita masih berpuasa lagi dan sholat Idul Fitri bersama lagi seperti ini? Atau kita sudah di dalam kubur bersama cacing-cacing dan hanya menggunakan kain kafan? Atau bahkan kita sudah membusuk dimakan cacing tanah dan belatung? Cukup peristiwa-peristiwa sekarang menjadikan kita dekat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sadar bahwa ilmu manusia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Cukup kematian menjadi nasihat terbaik bagi kita. Tidak lebih tinggi ilmu manusia dibanding dengan kekuasaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka daripada itu, sejenak mari kita tadahkan tangan kita, wahai sanak saudaraku, dan berdoa. Ya Allah, hari ini kami lihat di sekeliling sholat kami dengan rasa sedih dan bersalah. Tahun kemarin masih ada sosok malaikat yang bernama Ibu, yang semasa kecilku terganggu sholatnya karena tangisanku, terganggu puasanya karena aku menyusui, terganggu tahajudnya karena air kencingku dan kotoranku, bercucuran darahnya karena melahirkanku, dan menetes air matanya karena nakalku. Dan hari ini malaikat yang bernama Ibu itu sudah tiada, sudah terbaring di bawah kuburan sana. Maka terputuslah doa-doa terbaik dari malaikat itu untuk, ya Allah, hari ini pemimpin hidupku dan teladan di dalam diriku bernama ayah juga telah tiada. Tak ada lagi bersamaku di barisan ini. Masa bagiku pertama kali namamu Allah terdengar di telinga ini melalui mulutnya, menetes darahnya ke bumi raya ini untuk menghidupi keluarga ini, berpeluh dan lusuh wajahnya untuk mengabulkan permintaan-permintaan kami. Namun hari ini ayah anda tercinta tidak ada lagi di barisan-barisan kemenangan ini. Ya Rabb, kami mohon agar kiranya kami bisa melaksanakan puasa tahun depan, ya Rabb, dalam kondisi yang lebih baik. Karena kepadamu lah kami memohon.
Padamu-lah kami meminta. Ya Rob, rasanya puasa kami hampa. Jiwa ini miskin tak berarti. Bahkan diri ini bergelimbangan dengan noda dan dosa yang tak tahu apakah sudah Engkau ampunkan atau tidak, ya Rob. Maka hanya rahmat dan maghfirah-Mu-lah. Ya Allah, kami meminta. Sungguh kami ibarat setetes embun dalam lautan keagamaan-Mu yang selalu merindukan kasih sayang. Masyarul muslimin, maka daripada itu, renungkanlah. Lihatlah, anak istri kita sudah tidak ada mungkin di sisi kita. Kita untuk berjumpa dengan keluarga kita pun sudah susah di masa pandemi ini. Tidakkah kita memikirkan itu? Akhirnya, mari kita ucapkan permohonan maaf kepada diri kita sendiri sebelum kita meminta maaf kepada orang tua kita, keluarga, guru-guru kita, dan para sahabat kita. Selamat Idul Fitri wahai mata, maafkanlah aku. Selama ini kau hanya menggunakan melihat kekeliruan dan keburukan orang lain serta dosa orang lain. Tapi aku butakan mataku bila melihat kekuranganku dan dosaku sendiri. Selamat Idul Fitri wahai telinga, maafkanlah aku. Selama ini kau hanya kusempal dengan rongsokan-rongsokan kata-kata kotor dan gosip-gosip yang mencela orang lain. Dan engkau kumekarkan bila untuk membisingkan keburukan dan menghina serta meremehkan orang lain. Selamat Idul Fitri wahai mulut, maafkanlah aku. Selama ini kau hanya kujejali dengan kebutaan, kemunafikan, kata-kata kotor, hanya bisa membicarakan orang lain, menghina orang lain, memaki dan mengumpat orang lain. Padahal belum tentu orang yang kita umpat lebih baik daripada kita. Lihatlah tangan ini wahai para jamaah, dan ucapkan selamat Idul Fitri wahai tangan, maafkanlah aku. Selama hidupku kau hanya gunakan untuk memegang botol minuman keras, mencuri yang bukan hak-hak. Tetapi aku sembunyikan tanganku bila untuk mengangkat tangan dalam melaksanakan sholat beribadah kepada Sang Pencipta. Lalu ucapkan dan pegang kaki ini, wahai para jemaah sekalian, selamat Idul Fitri wahai kaki, maafkanlah aku. Selama hidupku kau hanya kuajak untuk ke tempat maksiat, melangkah ke tempat yang sesat, menonton hiburan malam bagian daripada dunia yang mudarat, namun malas untuk ke tempat yang ketika pemandang dan suara kebaikan itu didengungkan. Wahai Allah yang maha memiliki seluruh alam raya, ampunilah seluruh dosa-dosa kami hamba yang hina ini. Tutupi dan hapus segala aib dan kesalahan kami yang telah sudah. Bimbing hati ini, diri ini untuk ke tempat yang Engkau ridhoi lagi mulia. Wahai Allah yang maha pengampun, sayangilah orang tua kami, tempatkanlah mereka yang sudah tiada di surga Jannatul Firdaus-Mu. Duhai Zat yang maha membolak-balikan hati, betapapun kami mengkhianati-Mu setiap waktu, tapi tidak ada suatu saat pun terputus Engkau memberikan nikmat kepada kami. Ya Allah, jadikanlah sujud kami menjadi sujud yang penuh nikmat kepadamu. Jadikanlah sedekah kami menjadi jalan yang membuat kami akrab denganmu. Jadikanlah amal-amal kami sebagai amal yang tulus karenamu. Jangan biarkan kesibukan dunia membutakan hati kami. Ya Allah, jadikanlah desa ini desa yang makmur, desa yang Engkau ridhoi dengan rahmat-Mu, sehingga Engkau limpahkan berbagai rizki dari langit dan bumi untuk desa yang tercinta ini. Ya Allah, berikanlah pemimpin umat yang amanah, yang atas nama-Mu mereka mengabdikan dirinya untuk sesama, yang bukan mencari kaya atau untuk menumpuk dosa-dosa di tempat yang Kau rahmati ini, sehingga mereka dicintai, bukan dibenci, sesuai tuntunan Sang Baginda Nabi Muhammad SAW. Angkat wabah ini ya Rabb, selamatkan kami semua dari wabah ini. Beri kesembuhan kepada sanak saudara kami yang terkena wabah ini. Beri kekuatan kepada para
para relawan untuk menjaga kami. Beri kekuatan kepada para pemimpin untuk mengayomi kami. Kami ingin hidup normal lagi ya Rabb. Anak-anak kami ingin bersekolah lagi. Istri-istri kami ingin duduk kembali di dalam pengajian-pengajian yang suci. Kami ingin berjemaah kembali di rumah-Mu ya Rabb hingga akhir hayat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa'lamu anna Allah ta'ala sallallahu ala nabiyil qadima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rabbana isma' du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Duhai Allah pemilik alam semesta, kami tadahkan telapak tangan kami di Masjid Al-Muhajirin yang kami cintai ini. Kami simpukan kedua kaki kami ya Allah. Kami hadapkan muka kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersujud bermohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Jika mereka masih hidup, sehatkanlah mereka ya Allah. Sehatkanlah mereka ya Rahman. Beri mereka kasih sayang-Mu sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Jangan sampai mereka sakit karena perkataan kami ya Rabb. Jangan sampai mereka terlukai karena tindakan kami ya Rabb. Andai kata mereka sudah tiada, mungkin tak cukup amal ibadah kami untuk memberikan manfaat, untuk memberikan pahala kepada mereka ya Allah. Tapi jadikanlah di setiap doa, di setiap sedekah kami, di setiap solat kami ya Rabb, sampai pahalanya kepada mereka sebagai bentuk kami menjadi anak yang soleh ya Allah. Di setiap rizki yang Kau berikan ya Rabb, jadikanlah rizki tersebut rizki terbaik yang mampu kami ulurkan tangan kami kepada masjid-masjid, kepada orang-orang yang memerlukannya ya Rabb. Jangan Kau busukkan hati kami ya Rabb. Jangan Kau murkai diri kami ya Rabb. Jangan tidak Kau berkahkan rizki yang kami peroleh ya Rabb. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur ya Rabb. Ya Rabb, andai kata ada sanak saudara kami yang berada dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya ya Rabb.
Izinkan mereka hadir bersama kami di sini ya Rabb. Izinkan kami bersama mereka kembali bersama gurau di masjid ini ya Rabb. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang soleh ya Allah. Ketika zaman terus berubah, tak banyak yang kami minta daripada mereka ya Allah. Kami meminta agar mereka menjadi anak yang selalu mendoakan kami. Ketika kami sudah terbujur kaku nantinya di bawah tanah sana, ketika dosa-dosa kami terlalu banyak ya Rabb, ketika kesalahan kami dan kemaksiatan kami tidak cukup untuk menghadap-Mu ya Rabb, ibadah kami tak begitu banyak, ketika mungkin kami akan masuk ke dalam neraka-Mu ya Rabb, maka daripada itu jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang solehah nantinya ya Rabb. Anak-anak yang mampu memberi perlindungan nantinya pada kami di hari akhirat ya Rabb. Tak pernah kami berjumpa dengan Nabi-Mu ya Rabb. Tak pernah kami melihat seberapa baiknya akhlak Nabi kami ya Rabb. Tapi Nabi Muhammad telah berjanji kepada kami bahwa kami adalah saudara-saudara mereka, bahwa kami akan dirindukan oleh Nabi Muhammad. Izinkanlah nantinya kami bisa mampu bersama beliau ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.